Indonesia sebuah negara dengan kekayaan alam melimpah dan populasi yang terus berkembang. Pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, negara ini memasuki babak baru dalam pembangunan perekonomian. Namun, bagaimana sebenarnya dinamika ekonomi di era ini? Mari kita telusuri bersama. Awal Orde Baru ditandai dengan kekacauan ekonomi yang diwarisi dari era sebelumnya. Inflasi yang mencapai 650%, kelangkaan pangan, dan utang luar negeri yang membengkak menjadi tantangan utama. Pemerintah Soeharto langsung menerapkan program stabilisasi ekonomi. Dengan bantuan IMF dan Bank Dunia, pemerintah menerapkan kebijakan seperti pengangkatan anggaran, deregulasi perdagangan, dan devaluasi rupiah. Hasilnya, inflasi turun drastis dan stabilitas ekonomi mulai pulih. Salah satu keberhasilan besar di era Orde Baru adalah Revolusi Hijau melalui modernisasi pertanian seperti penggunaan bibit unggul, pupuk, dan sistem irigasi. Produksi beras meningkat pesat. Indonesia bahkan berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Selain pertanian, pemerintah juga mendorong industrialisasi besar-besaran. Program Repilita atau Rencana Pembangunan 5 tahun menjadi panduan utama pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, dan kawasan industri. Ekonomi Indonesia tumbuh pesat dengan rata-rata 7% per tahun pada dekade 1980-an. Banyak proyek besar dibangun dan Indonesia mulai dikenal di kancah internasional sebagai salah satu macan Asia. Namun, keberhasilan ini tidak datang tanpa masalah. Pembangunan yang terpusat di kota-kota besar menciptakan kesenjangan antara desa dan kota. Di sisi lain, praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela, menguntungkan segelintir elit, sementara rakyat kecil tetap hidup dalam kemiskinan. Banyak proyek besar hanya menguntungkan pihak tertentu, sementara pengusaha kecil sulit berkembang. Ketimpangan ini menjadi bom waktu yang akhirnya meledak di penghujung era Orde Baru. Pada tahun 1997, krisis moneter Asia mengguncang ekonomi Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam dari 2.000 menjadi lebih dari 16.000 per dolar. Utang luar negeri membengkak, inflasi kembali melambung, dan banyak perusahaan bangkrut. Krisis ini memicu gelombang protes besar-besaran yang akhirnya memaksa Soeharto mundur pada Mei 1998. Era Orde Baru berakhir, meninggalkan pelajaran penting bagi bangsa ini. Dinamika ekonomi Orde Baru adalah cerita tentang ambisi besar, keberhasilan, dan tantangan. Era ini mengajarkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan. Kini, tugas kita adalah melanjutkan pembangunan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.